Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama dengan saya Maureen Lumempo. Dan spesial di saat ini sudah hadir bersama dengan saya yang akan menjadi narasumber, yaitu Bapak Absan Reformasi Tahendung. Beliau merupakan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe. Halo Pak, apa kabar? Puji Tuhan luar biasa baik. Baik ya Pak, sehat-sehat luar Ya, biasa. Oke Pak, kalau boleh mungkin menyapa dulu Tribuners yang menyaksikan. sahabat Tribuners di manapun Anda berada di sore hari ini, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya atas nama KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, ingin menyapa sahabat yang ada di Tribuners di sore hari ini. Oke, baik Pak. Kalau mungkin ciri khasnya KPU teman pemilih ya, sahabat pemilih, Iya, kalau di teman sana sahabat pemilih. pemilih, ya. Oke, Bapak mungkin boleh cerita sedikit Pak, agenda hari ini mungkin ada apa aja Pak, aktivitasnya di Manado. Baik, kita KPU Kabupaten Kota seprovinsi Sulawesi Utara dari kemarin ada kegiatan di Manado dalam rangka kita persiapan peluncuran pemilihan gubernur dan bupati serta wali kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dan kita dari kabupaten kota, 15 kabupaten kota terundang untuk melaksanakan launching atau peluncuran pemilihan kepala daerah, mulai dari kemarin sampai dengan besok, jadi 3 hari. Oke, jadi Ya, sudah dari kemarin sudah di iya, dari Manado ya kemarin Pak. sudah di Manado. Oke, bagaimana pemilu kemarin Pak? Ini sudah lebih santai atau justru paling sibuk? Ya, kalau pemilu yang kemarin itu lebih banyak menyita baik waktu, tenaga maupun tentu pikiran, karena pemilu yang kemarin pileg dan pilpres itu lebih lebih banyak, lebih berat kalau dibanding dengan pilkada kali ini, karena kemarin kan kita eh, melaksanakan pileg dan pilpres, dan kita ada 5 kertas suara kemarin. Ya, Kalau yang kali ini kan kita hanya 2, duh. jadi gubernur dengan bupati, ya kalau di Sangihe. Oke. Boleh cerita sedikit Pak mungkin kalau misalkan dari pemilu kemarin bagaimana dengan partisipasi masyarakat dan bagaimana kalau melihat ke depan untuk pilkada ini apakah menurut Bapak bisa semakin ditingkatkan atau seperti apa Ya, partisipasi pemilih? kalau sesuai dengan evaluasi tingkat partisipasi pemilih yang ada di Kepulauan Sangihe kemarin itu sudah lumayan tinggi, karena eh, dia 81,41% Sudah melampaui tingkat target. partisipasi masyarakat. Jadi dalam pemilihan pileg dan pilpres. Namun harapan kami sebetulnya adalah dia bisa mencapai 90%. Tapi sesuai dengan evaluasi kita kemarin, kenapa dia tingkat partisipasinya hanya sekitar 81,41%, karena ternyata kita melakukan riset ke eh, apa ke TPS waktu pemilihan kemarin. Ternyata itu pemilih yang tidak datang di TPS adalah orang-orang yang bekerja di luar daerah. Misalnya bekerja di Papua di tambang, Oke. dan itu memang mereka tidak bisa pulang, dan itu eh, bukan apa ya, bukan tidak mau datang ke TPS, tapi karena memang keadaan mereka tidak bisa pulang waktu itu. Oke. Jadi Jadi banyak yang bekerja di luar ya Pak. iya, karena memang kebanyakan mereka ini bekerja sebagai tukang cari emas, ya, di tambang, ya, penambang emas. Oke. Bapak kalau misalkan dari persiapan untuk jelang pilkada nanti bagaimana kemudian
meningkatkan partisipasi, walaupun memang untuk tingkat partisipasinya sudah lumayan ya Pak, sudah melampaui target nasional kan Pak ya. Iya, begini, kalau kita di KPU Kabupaten Sangihe itu memang sudah ada program Rabu Bacarita, Rabu Bacarita. Rabu Bacarita Pemilu. Jadi setiap hari Rabu itu PPS itu setiap minggu melaksanakan program itu Rabu Bacarita. Sehingga pemilih itu bisa langsung dapat tahu tahapan-tahapan apa sekarang ini yang sementara berlangsung, kemudian misalnya pelaksanaannya tanggal berapa. Jadi ada sosialisasi langsung dari PPS. Oke, dari program Rabu Iya, Bacarita itu. Bacarita Oke. Pemilu. Respon dari masyarakat ketika itu kan perkunjungan langsung ya Pak, Iya, bertemu dengan masyarakat iya, langsung. bertemu Itu langsung. seperti apa Pak responnya? Kalau respon dari pemilih itu cukup baik karena memang mereka langsung bisa mengetahui tahapan-tahapan apa yang sementara sedang dilakukan di Sangihe, di Kabupaten Sangihe. Kemudian pelaksanaannya tanggal berapa, misalnya Iya. pemungutan suara. Nah, begitu. Jadi lebih efektif kalau bertemu Iya, langsung. sehingga itu juga membantu tingkat partisipasi masyarakat. Jadi tingkat partisipasinya itu naik. Iya. Iya. Jadi memang diharapkan juga nanti di pilkada semakin meningkat Iya, juga ya harapan kita partisipasinya. seperti itu biar juga lebih dari 81,41%. Betul. Oke, Bapak, kalau untuk dari ini kan kabupaten kepulauan. Iya. Nah, apa yang jadi kendala sendiri? Distribusinya atau seperti apa, Pak? Kalau kita di Sangihe itu memang terus terang kita kendala kemarin itu di distribusi logistik yang pada pemilu-pemilu sebelumnya itu memang lebih sulit mereka karena pada waktu eh, pemilihan kepala daerah yang periode yang lalu itu ternyata mereka hanya menggunakan perahu biasa untuk distribusi logistik. Namun kemarin kita di Pileg dan Pilpres saya bekerja sama dengan TNI AL sehingga itu distribusi logistik itu boleh berjalan dengan baik karena difasilitasi dengan kapal angkatan laut. Oke. Jadi Iya. tapi tidak semua maksudnya difasilitasi ya, Pak. Iya, cuman yang 5 kepulauan yang daerah terluar. Oke, Ah, daerah terluar. yang daerah terluar, yang 5 kepulauan itu yang difasilitasi. Tapi kalau yang pulau-pulau yang dekat itu kita juga menggunakan perahu lokal. Tapi cuma dekat. Apakah kalau untuk pilkada juga akan seperti itu, Pak, atau seperti apa? Untuk Kalau yang distribusi logistik. pilkada kita nanti juga akan berusaha juga akan melakukan lobby-lobby ke Pak Dan Lanal Tahuna. Mudah-mudahan juga beliau juga membantu. Oke. Bapak, kalau dari PHPU sendiri kalau di Sangihe tidak ada ya, Pak? Ya, kemarin kalau untuk pemilihan legislatif dan presiden di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu terbilang bersih dari perselisihan hasil pemilu. Dan kemarin waktu kita pleno juga di tingkat provinsi, Kabupaten Sangihe itu adalah kabupaten yang paling tercepat di dalam pleno rekapitulasi di tingkat provinsi. Oke. Karena hanya dia tidak sampai 1 jam dalam menyampaikan hasil pleno kemarin. Jadi ya sekali lagi Kabupaten Kepulauan Sangihe itu adalah kabupaten yang paling tercepat dalam penyampaian rekapitulasi kemarin di tingkat provinsi. Luar biasa sekali. Nah, itu kira-kira bisa jadi yang paling cepat itu koordinasinya seperti apa, Pak, dengan para stakeholder atau para penyelenggara di Sangihe? Karena kemarin kita itu dalam menyiapkan data itu kita sudah disiapkan memang sejauh hari itu dari Sangihe memang sudah siap dan kita kasihkan ke Bawaslu sehingga ketika kita pleno di provinsi kemarin
data yang kita pegang dengan data yang Bawaslu pegang itu sama. Sehingga di Bawaslu Provinsi sendiri mereka artinya puji KPU Sangihe karena hubungan KPU dengan Bawaslu itu baik. Sangat baik. Dan data yang dipegang oleh Bawaslu sama dengan KPU itu sama. Tidak ada perbedaan. Sehingga tidak ada tanggapan dari para saksi partai politik maupun dari saksi presiden, saksi DPD, tidak ada tanggapan. Dan memang itu makanya dilakukan secara cepat dan tidak ada sanggahan. Baik. Bapak, berarti kalau untuk masalah atau kendala dari masalah teknis atau administratif itu ada kendala seperti apa Pak mungkin? Atau bagaimana mengatasi sehingga bisa terlaksana dengan baik Pak untuk pendataannya? Kalau terkait dengan apa? Administratif atau sistem kan sekarang semua digitalisasi kan Pak? Oh iya. Apakah ada kendala di situ? Terkait dengan apa? Penghitungan suara atau? Iya, penghitungan suara. Kalau terkait dengan penghitungan suara kan kita di KPU itu punya aplikasi yang namanya aplikasi Sirekap, dan kemudian juga ada aplikasi web Excel berumus. Excel berumus. Jadi kemarin di Pileg dan Pilpres itu kita menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi Sirekap dan Excel berumus. Dari situ tidak ada kendala ya Pak? Maksudnya dari penggunaannya atau apa? Iya, kalau itu memang kalau di Sangihe terkendala hanya jaringan. Jaringan saja ya Pak? Jaringan. Nah, jaringan. Itu bagaimana Pak mengantisipasinya agar supaya tetap bisa jalan dengan? Kalau kita kemarin yang khusus yang di pulau-pulau ya, yang kecamatan-kecamatan yang di pulau itu kita mengupayakan pada teman-teman PPK untuk menyewa orbit. Orbit ya. Jadi sehingga itu bisa datanya langsung dikirim. Oke, jadi yang paling cepat ya Pak? Iya. Oke. Nah Pak, kalau untuk dari jumlah pelaksananya dari PPK, PPS itu berapa Pak kalau di Sangihe? Kalau dia PPK kan kita ada 15 kecamatan. 15 Jadi, kecamatan. Kali 5 itu ada 75 orang. PPK yang ada di Sangihe. Oke. Bapak, bagaimana kalau dari KPU Sangihe sendiri untuk melibatkan masyarakat ini dalam proses pilkada yang nanti akan kita jelang? Dalam persiapan pilkada ini sudah sampai tahapan apa Pak? Kalau di Sangihe saat ini kita sedang sementara melakukan perekrutan badan ad hoc, yaitu PPK, dan batasnya sampai tanggal 29. Tapi karena ada 6 kecamatan yang pelamarnya tidak memenuhi kuota, maka itu diperpanjang sampai tanggal 2. Yang 6 kecamatan. Itu untuk badan ad hoc ya Pak? Iya. Oke. Kalau kan ini ada belum launching ya Pak? Iya. Nanti akan ada logo atau jingle begitu atau seperti apa Pak? Kalau terkait dengan rencana peluncuran pilkada, kita akan melakukan sayembara atau seperti lomba desain logo maskot dengan jingle pemilu. Itu sudah pilkada. Dilaksanakan sayembaranya? Itu nanti akan diumumkan kepada publik tanggal 2. Jadi bagi siapa saja yang mau ikut, masih bisa? Silakan, karena baru mau diumumkan. Diumumkan. Jadi bagi siapa saja yang mau ikut silakan, karena itu akan dinilai oleh Yuri. Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan mereka sudah mengirimkan 3 nama untuk Yuri. Jadi menilai menilai maskot dengan jingle pemilu pilkada. Jadi nantinya maskot ini akan merepresentasi daerah Sangihe ya. Jadi 3 orang itu dipilih dari unsur seni, kemudian sastra dan budayawan.
Oke, itu Iya, bagaimana juga KPU melibatkan masyarakat juga ya Pak iya, untuk iya. jadi. Kalau untuk sosialisasi mengenai pilkada Pak, itu sama juga ada masih dijalankan program itu Rabu Iya, Baca Cerita masih. ya. Iya. Oke. Kalau untuk bagaimana dari KPU Sangihe sendiri dalam sosialisasi itu apa ya mengajak masyarakat untuk menciptakan pilkada yang damai, yang Iya. anti hoax Mm. itu atau anti money politik itu bagaimana Pak pendidikannya ke masyarakat? Kalau pendidikan kepada masyarakat itu, kita punya program yang tadi Rabu Bercerita, Mm-mm. kemudian kita juga bekerja sama dengan RRI Tahuna. Mm-mm. Jadi setiap hari Kamis itu ada podcast juga. Oh, oke, Jadi ada KPU itu podcast rutin setiap minggu, setiap hari Kamis. khusus KPU Iya, Sangihe ya. iya. Oh, Ah, oke. jadi menyampaikan sosialisasi Mm-mm. eh, terkait dengan tahapan yang sementara berlangsung. Oke. Kalau mengenai pelaksanaan kemarin, Pak, apakah masih ada apa ya untuk temuan-temuan kecurangan begitu? Nah, itu langkah antisipasinya untuk di pilkada nanti seperti apa, Pak? Kalau untuk mengantisipasi kecurangan tentu ada teman-teman dari Bawaslu yang akan mengawasi kita karena memang itu tugas mereka untuk mengawasi pelanggaran pemilu. Oke. Pelaparan pilkada itu adalah wewenang dari Bawaslu, teman-teman Bawaslu yang akan mengawasi. Oke. Bapak, kalau dari KPU Sangihe sendiri, mungkin fokusnya dari KPU terkait dengan pengamanan untuk memastikan keamanan ya untuk menjelang ketertiban nanti selama pilkada itu seperti apa, Pak, koordinasinya? Kalau untuk pengamanan kita ada Polres yang selalu membackup kita Hmm. di setiap kegiatan pemilihan, baik kemarin di Pileg dan Pilpres dan juga di Pilkada nanti ada Polres yang akan selalu membackup kita karena memang mereka juga mendapat anggaran untuk Pilkada. Oke, Ya, baik. Berarti memang pemilu kemarin aman ya, Pak? iya aman. Aman, luar biasa. Bapak kalau misalkan dari pemilih pemula, nah apalagi sekarang kan banyak juga anak-anak muda yang terlibat dari eh, aktif di baik dari mulai kampanye, mulai dari kemudian memilih, itu kalau di Sangihe sendiri seperti apa? Kalau antusias dari pemilih pemula itu sangat tinggi. Sangat tinggi di sana Ya, ya, Pak? karena memang kemarin saya ada beberapa kali diundang oleh sekolah-sekolah Hmm, untuk terkait dengan itu pemilih pemula, sosialisasi ya. sosialisasi. Jadi kemarin saya diundang beberapa kali oleh pihak sekolah. Oke, Bapak. Jadi luar Ya, biasa juga ya antusias dari anak-anak ya muda anak-anak sekarang muda ya, ya. Pak. Termasuk juga di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak dari pemilu kemarin, apa yang menjadi apa ya paling fokus jadi evaluasi yang nantinya akan diperbaiki mungkin untuk pilkada mendatang? Oh, kalau untuk evaluasi tentu dari misalnya dari logistik ya. Hmm, Ah, logistik kemarin karena waktunya singkat, sementara surat suara itu ya. banyak. Ada 5 surat suara jenis surat suara Ada yang 5 kita jenis. harus sortir dan lipat kemarin. Hmm, Jadi memang itu membutuhkan tenaga yang ekstra. betul. Sampai kita pun kerja sampai pagi. Anak-anak pulang pagi memang. Jadi kemarin itu kalau kita melihat kemarin Mm-mm. timelinenya terlalu mepet. Mepet. Iya, sehingga kita dibutuhkan kerja ekstra memang. Tapi puji Tuhan anak-anak sehat dan tidak ada juga yang sakit Hmm. walaupun kerja sampai pagi. Oke. Tapi mudah-mudahan di pilkada ini karena kita yang atur jadi mudah-mudahan itu bisa kita Bisa teratasi ya, minimalis. minimalisir. Ya. Oke. Bapak mungkin menutup bincang-bincang kita di saat ini ada mungkin yang mau disampaikan harapan ke depan untuk menjelang pilkada di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk pesan-pesan khusus juga ke masyarakat mungkin untuk menyukseskannya nanti. Seperti apa, Pak? Silakan. Ya. Eh, saya selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe
mengajak kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk berpartisipasi penuh dalam menyukseskan pilkada di tahun 2024 ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tapi juga tanggung jawab masyarakat, pemerintah, dan stakeholder, sehingga pilkada boleh berjalan dengan baik, aman, lancar, dan sukses. Dan suksesnya sebuah pemilihan itu bukannya suksesnya penyelenggara, tetapi kesuksesan kita bersama. Oke, Iya, baik. Jadi kesuksesan pilkada bukan cuma kesuksesan penyelenggara, tapi iya, kita semua ya, iya, Pak. iya, Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah iya. hadir di Terima Tribun kasih, Manado, sudah terima berbagi kasih. dengan kami. Dan terima kasih juga Tribuners sudah menyaksikan Tribun Podcast kali ini. Dan tentunya jangan lupa ikuti terus update mengenai informasi pilkada di Tribun Manado. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.